Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 60. Darwin memberhentikan mobilnya di sebuah resto mewah. Darwin membukakan pintu mobil untuk Cindy. Senyum terus merekah di bibir gadis itu. Meskipun rasa canggung masih terasa, jika mengingat ciuman pertamanya dengan Darwin beberapa hari yang lalu. Cindy tersentak, kala Darwin menggenggam sebelah tangannya. Tak ada penolakan darinya, dia hanya kembali mengulum senyum. Seraya berjalan masuk beriringan dengan Darwin ke dalam resto. "Kamu mau pesan apa?" tanya Darwin, saat seorang pelayan menyodorkan daftar menu ke meja mereka. "Apa saja?" jawab Cindy gugup. Darwin pun memilih beberapa menu di sana, lalu mengangkat ponselnya yang berdering. "Ya mah, aku sudah di dalam resto," ujarnya singkat, lalu menutup kembali teleponnya. "Dari siapa?" "Dari mamaku. Dia akan segera ke sini." "Ke sini?" Cindy terkejut. Sontak saja ia semakin merasa gugup, karena ibu Darwin otomatis akan ikut makan malam bersamanya. "Ya, sebentar lagi sampai," sambung Darwin, setelah membaca pesan dari ibunya, yang mengatakan ia akan segera tiba. "Oh," Cindy meremas tangannya dengan gelisah, mengatur degup jantung yang kian berpacu tak beraturan. Ini kali pertamanya ia akan makan malam bersama orang tua Darwin. "Sayang," panggil seorang wanita beberapa saat kemudian. Cindy yang semula menunduk spontan mendongak, namun ia memicingkan matanya bingung, melihat ibu Darwin yang berjalan beriringan dengan seorang wanita cantik menghampiri mejanya. "Cindy," wanita parubaya itu menyapa Cindy, sedikit terkejut melihat gadis itu. "Malam tante," Cindy membalasnya dengan senyum canggung. "Mah, ini siapa?" tanya Darwin, menunjuk gadis yang masih berdiri di samping ibunya. "Oh sayang, kenalkan ini Mona," ujar ibu Darwin. Gadis itu pun tersenyum ke arah Darwin dan Cindy. "Mona ini baru selesaikan kuliahnya di Australia. Ingin bertemu denganmu Darwin. Mama harap kalian bisa lebih dekat." Pernyataan ibu Darwin tentu saja membuat Cindy seketika memelas, yang secara tidak langsung mengutarakan niatnya untuk menjodohkan Darwin dengan gadis tersebut. "Mah, ayo Mona silakan duduk," selanya cepat. Sebelum Darwin protes, Darwin menghela nafas kasar. Ia pun tidak menyangka, jika ajakan ibunya untuk makan malam bersama, ternyata bermaksud untuk mengenalkannya pada gadis asing yang sama sekali tidak disukainya. "Maaf, sepertinya aku harus pulang," pamit Cindy, yang merasa tidak nyaman. Ia segera beranjak dari kursinya, dan bergegas keluar dari dalam resto. "Cindy," panggil Darwin yang hendak menyusul. "Darwin temani Mona," pinta ibu Darwin menahan lengan putranya. Darwin menepisnya, dan tetap menyusul Cindy yang sudah keluar dari resto. "Sin, tunggu," yang cepat lari menyusul langkah Cindy, dan mencekal lengan gadis itu. "Aku bisa jelasin semuanya," sambung Darwin, mengerti jika Cindy pasti kecewa padanya. "Aku ngerti kok. Kamu enggak usah jelasin apapun," lirih Cindy, yang sebelumnya berpikir bahwa Darwin memang sengaja mempertemukannya dengan ibunya, dan akan berbicara serius tentang hubungan mereka. Tapi Cindy salah, lagi-lagi ia berekspektasi jauh pada pria itu. "Aku benar-benar enggak tahu kalau Mama akan bawa wanita asing itu," Darwin meluruskan. "Aku harus pulang." Cindy yang enggan mendengar penjelasan Darwin pun bergegas pergi, menaiki taksi yang melintas. Darwin berteriak kesal. Hubungannya dengan Cindy yang sudah mencair, kini harus meregang kembali. Dinar yang siang itu baru keluar, setelah berkunjung ke kantor Damar, memilih menjemput Melati di kampusnya. Dia ada kelas atau tidak ya? Dinar mencoba menghubungi Melati, namun nomor gadis itu justru tidak aktif. Dinar pun keluar dari mobilnya, memilih untuk mencari Melati di kampus. "Permisi, kamu kenal Melati?" tanya Dinar.
pada seorang mahasiswi yang satu jurusan dengan Melati. "Oh Melati, dia baru saja keluar kampus," jawab gadis itu. "Keluar kampus? Memang kelasnya sudah selesai?" "Sudah selesai dari tadi. Melati sempat makan dulu tadi di kantin," jelas gadis tersebut yang langsung berlalu pergi. Kemana dia pergi? Batin Dinar, mengingat Melati tentu belum hafal jalanan ibu kota. Karena tetap tidak bisa menghubungi Melati, Dinar pun memutuskan untuk kembali ke apartemen. Cukup lama Dinar menunggu Melati, tapi gadis itu tak kunjung pulang. Sampai matanya tertuju pada daun pintu yang terbuka. "Kak Dinar," Melati tampak terkejut, melihat yang sudah menunggunya di dalam apartemen. "Kelasmu sampai sore," tegur Dinar, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 5 sore. "Oh itu, aku ada kelas tambahan Kak," jelas Melati menghampiri, dan duduk di sebelah Dinar. "Oh gitu, ya sudah sekarang kamu mandi. Kita makan," balas Dinar, yang tak melontarkan pertanyaan lagi pada gadis itu. Meskipun ia tak mengerti kemana Melati pergi, dan kenapa harus berbohong padanya. "Darwin, Mama mau bicara." "Aku lelah mah," tolak Darwin pada ibunya, yang sudah menunggunya di apartemen. "Darwin, seharusnya kamu tidak bersikap seperti itu pada Mona tadi," tegurannya, merasa kesal pada Darwin, yang tiba-tiba pergi dari resto. "Aku tidak suka padanya, jangan jodohkan aku dengan dia." "Darwin, mau sampai kapan kamu seperti ini? Sudah seharusnya kamu menikah, jangan lagi mengharapkan Dinar." "Aku tidak mengharapkan Dinar," bantah Darwin, spontan meninggikan suaranya. "Maafkan aku." Darwin merendahkan nada bicaranya. "Bukan Dinar, tapi ada gadis lain yang aku cintai." "Siapa?" Darwin tidak menjawab, bergegas berjalan menuju kamarnya, tak menghiraukan ibunya yang memanggilnya berulang kali. Darwin merebahkan tubuhnya di ranjang, mencoba menghubungi Cindy berulang kali, tapi tak sekalipun Cindy mengangkatnya. "Astaga!" Darwin mengusap kasar wajahnya, merasa risau pada hubungannya pada Cindy, yang selalu merenggang. Dinar yang sudah tidak lagi bekerja setelah menikah, mulai merasa bosan dengan rutinitasnya sehari-hari, yang hanya menunggu Damar pulang. Dinar melirik jam dinding, yang sudah menunjukkan pukul 2 siang. "Lebih baik aku menemui Melati," gumamnya, berpikir Melati sudah pulang dari kampus. Dinar pun bersiap untuk pergi. Tidak lupa ia memberitahukan Damar, jika dirinya akan ke apartemen Melati. Tak berapa lama Dinar sampai. "Melati," panggil Dinar gitu masuk ke dalam. Tak ada jawaban, juga tak ada Melati di sana. "Apa dia belum pulang dari kampus?" gumamnya, yang langsung mencoba menghubungi Melati. Tapi Melati tidak mengangkatnya. "Mungkin dia masih ada kelas." Dinar memilih duduk di sofa. Belum lama duduk, indera penciumannya mengendus bau asap. "Kenapa bau asap?" Dinar beranjak dari duduknya melangkah ke arah dapur. Betapa terkejutnya Dinar, melihat api yang kian membesar, berasal dari arah kompor yang masih menyala. Dinar yang panik pun mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api tersebut justru semakin besar. Dinar pun berlari ke arah pintu. "Kenapa tidak bisa dibuka?" gumamnya panik. Pada pintu apartemen yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. "Tolong aku!" Dinar berteriak seraya mengedor pintu. Namun pandangannya mulai kabur, juga nafasnya mulai sesak. Menghirup asap yang kian tebal memenuhi ruangan apartemen tersebut.